sedikit demi sedikit ya. Lalu ada yang disebut namanya natural resources. Natural resources juga ini dia itu bentuknya terlihat atau berwujud atau tangible. Nah, contoh daripada natural resources ini misalnya adalah sumber daya alam seperti misalnya itu batu bara yang kita ambil dari bumi, terus kemudian mungkin hak penguasaan hutan lainnya, misalnya hutan karet dan sebagainya dan lain-lain. Lalu ada yang disebut namanya intangible. Namanya aja intangible, berarti dia itu tidak berwujud, ya. Tidak berwujud, tapi dia itu dapat di aset ini kan dia pengertiannya itu adalah sumber daya yang dapat digunakan untuk mengenerate revenue di masa yang akan datang, gitu kan ya. Untuk mengenerate revenue. Jadi kita bisa memperoleh revenue dengan harta yang kita miliki, ya. Salah satunya ini adalah tadi aset tadi. Nah, intangible asset itu dia bentuknya tuh tidak berwujud, tetapi kita bisa pakai untuk mengenerate revenue. Apa contohnya? Misalnya kayak paten atau royalti. Misalnya kita mau bikin gerai toko, misalnya kayak McDonald's atau Starbucks, itu kan kita beli hak untuk hak pakainya kan. Misalnya kita bisa memakai brandingnya dia Starbucks di depan apa namanya di depan toko kita bisa dapat resep-resepnya gimana caranya bikin kopi yang ada macchiato, ada karamel, apa segala macam itu ya. Itu karena kita mempunyai royaltinya. Itu disebut intangible. Kan kalau kita lihat nggak kelihatan tuh wujudnya hanya secari kertas, tapi dengan secari kertas itu kita bisa menggunakan berbagai kemudahan yang kita peroleh. Jadi kita nggak harus bikin resep baru gitu ya untuk mengenerate revenue tadi. Seperti itu kurang lebih. Nah, setelah mengikuti, pembelajaran mata kuliah ini, kita dapat memahami daripada definisi, klasifikasi, dan menentukan harga perolehan daripada suatu aktiva tetap, ya. Kemudian kita juga bisa membedakan apa yang disebut capital expenditure dan ada yang disebut namanya revenue expenditure. Kemudian kalian juga nanti akan diharapkan bisa menghitung beberapa metode penyusutan yang dari seluruh sini udah kita pelajari ya. Ada straight line, unit of activity, atau unit of production, ada double declining, ada sum of the years digit method, dan kalian juga nanti diharapkan mampu melakukan perhitungan atas revisi masa manfaat dan nilai sisa dari suatu aktivitas. Nah, kalau kita lihat daripada suatu aset ya. Aset itu plan aset itu di sini dikatakan adalah suatu aset atau harta yang sifatnya berjangka waktu panjang atau sifatnya adalah permanen ya. Misalnya contohnya itu adalah equipment ya, peralatan, ada mesin, ada bangunan dan tanah ya. Kemudian contoh, atau, apa sih, perkiraan aset ini tuh juga disebut namanya adalah plan aset yang terdiri dari tadi ya, fixed asset yang terdiri dari properti, plan, dan equipment. Atau juga kadang-kadang ada yang disebut dengan namanya plan dan equipment. Nah, karakteristiknya seperti apa tadi? Jadi kalau dia yang apa tangible tadi dia mempunyai substansi fisik. Jadi kita bisa melihat ukuran, bisa melihat bentuknya. Kemudian karakteristik daripada plan aset ini adalah dia itu digunakan untuk operasional sehari-hari. Jadi misalnya kita punya ini nih, punya bangunan nih. Nah, bangunan itu kita pakai sebagai kantor. Nah, itu digunakan dengan use in the operation. Lalu ada juga dia itu apa namanya? Syaratnya adalah tidak diniatkan untuk dijual kepada customer. Karena kalau dia dijual kepada customer, itu dia disebut namanya adalah inventory. Nah, contohnya misalnya gini, kita adalah perusahaan properti. Yang kita jual itu kan kayak bentuknya kayak ini ya, aset tadi. Ada rumah, ada tanah. Nah, tetapi dia itu nggak kita catat sebagai aset. Karena apa? Karena memang kita niatnya itu bukan untuk digunakan dalam operasional, tetapi untuk akan dijual. Maka dia itu dicatatnya sebagai inventory. Jadi kalau misalnya kita mempunyai atau membeli suatu aset, maka kita pertanyaan yang pertama adalah apakah dia itu adalah long live ya, mempunyai apa future benefit atau tidak. Kalau dia hanya masa manfaatnya di tahun tersebut aja ya, misalnya kalau kayak kita beli kertas nih, lah kertas kan itu nggak apa namanya sekali apa dipakai habis gitu loh. Nah, itu dia nggak bisa masuk kepada kategori aset. Dia dibebankan.
Atau misalnya kita mengeluarkan biaya terkait aset, misalnya kita bayar pajak gitu. Pajaknya misalnya pajak yang dibayarnya itu setiap tahun kayak PBB misalnya. Kan kalau kita beli bangunan pasti kita bayar PBB. Nah, PBB itu nggak bisa masuk kepada kategori aset karena apa? Karena dia dibayar tiap tahun. Kan ini kenapa kita mencatatnya sebagai aset? Karena nanti kan pada saat dia digunakan itu kita akan alokasikan biayanya. Sehingga kalau misalnya udah dikeluarin tiap tahun ngapain dialokasiin lagi? Kurang lebih logikanya seperti itu. Nah, jadi kemudian kalau long live aset tadi itu udah memenuhi kriteria, oh ya dia dapat dikapitalisasi atau dapat didepresiasi. Maka kemudian pertanyaannya apakah aset tersebut digunakan dalam operasi normal gitu. Kalau kayak tadi ada bangunan kantor kita gunakan untuk untuk operasional, nah itu dia boleh masuk kepada aset. Jadi kalau di dalam akuntansi itu pencatatan itu adalah tergantung daripada niatnya. Nah, misalnya gini, kita punya aset nih berupa hotel gitu. Tapi hotelnya itu nggak kita gunakan untuk operasional sehari-hari, kita gunakan untuk misalnya kita bisnisnya bukan di bidang hotel gitu. Tapi buat investasi. Nah, itu dia nggak kita catat sebagai aset, tetapi dicatat sebagai properti investasi gitu. Atau misalnya kita punya tanah nih, gue mau beli tanah deh gitu. Tapi tanahnya itu memang kita beli untuk supaya kita nanti di masa akan datang mau punya apa namanya tuh harganya akan naik gitu. Nah itu tidak bisa dicatat sebagai aset, tetapi dicatat sebagai apa namanya properti investasi. Atau ada juga kemudian misalnya gini, kita punya kantor nih ya, punya kantor di jalan X nih misalnya. Terus kita beli lagi kantor di jalan Y. Nah, terus mahasiswa lagi. Terus karyawan kita suruh pindah, pindah dong ke kantor baru di kantor Y. Nih kantor yang lama ini mau saya jual gitu. Terus udah kita melakukan step-step untuk apa namanya mengatakan dia akan dijual. Nah, kan kalau jual bangunan kan nggak langsung ya. Nah, pada saat kita sudah melakukan step dan melakukan pengumuman bahwa barang tersebut akan dijual, maka dia udah nggak bisa dianggap sebagai aset, tetapi dianggap sebagai aset held for sale. Nah, implikasinya apa? Implikasinya kalau suatu aset itu nggak digunain lagi, kayak tadi mau dimasukin kepada aset held for sale, itu penyusutannya dihentikan. Jadi kita udah nggak bisa lagi membebankan biaya penyusutan. Jadi secara logika kan emang gitu ya, matching cost against revenue. Jadi kalau misalnya kamu bikin laporan keuangan nih dalam satu periode akuntansi gitu kan, 1 tahun. Berapa revenue yang didapat pada tahun tersebut? Misalnya Y rupiah. Nah, untuk menghasilkan Y rupiah itu kan kamu mengeluarkan cost besar X kan. Nah, cost besar X itu terdiri dari apa aja? Ada biaya utilitas, ada biaya gaji, ada biaya penyusutan gitu. Nah, kalau emang si aset itu kita gunakan untuk mendapatkan si penghasilan Y ini, dia bisa dimasukkan kepada komponen beban. Tapi kalau misalnya enggak, ya nggak bisa dimasukkan kepada komponen beban. Jadi tergantung aset itu tadi digunakannya untuk apa. Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, jadi pengertian daripada apa namanya aset itu sendiri ya. Oh sorry, masuk kepada determining the cost of plan asset. Pada saat kita ingin mencatat aset pada suatu neraca, tentunya kita akan mencatat berapa biaya yang kita keluarkan untuk aset tersebut. Jadi batasannya adalah cost atau biaya perolehan itu adalah semua pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh suatu aktiva hingga aktiva tersebut siap untuk digunakan. Nah, biaya perolehan tersebut menjadi dasar pencatatan di dalam laporan keuangan. Jadi kalau misalnya gini, kita kadang-kadang kan misalnya impor barang nih dari luar negeri. Kan nggak mungkin dong kalau misalnya kita beli mesin segede gaban gitu terus dikirimnya gede-gede kayak gitu ya kan. Yang pertama ada biaya sewa sewa tempat untuk dijasa pengiriman kan nggak mungkin kalau segede gitu. Tapi ternyata dia itu bisa di packing-packing. Nah, tentunya kan kalau dia di packing-packing nih kayak kita misalnya beli barang dari IKEA itu kan kalau beli lemari nggak bentuknya jadi lemari gitu kan. Lemarinya dipasang lagi di
kantor atau di rumah. Nah, pada saat kita ingin memasang kembali kan kita nggak bisa kan. Kadang-kadang kita pakai tenaga lagi untuk perakitan. Nah, perakitannya itu masuk kepada kondisi dia itu siap untuk dijual. Siap untuk dijual, siap untuk digunakan. Gitu. Jadi benar-benar sampai aset itu bisa kita gunakan. Seperti itu. Nah, sebelum masuk ke sini, saya minta dari kelompok 6 tadi ya untuk buka jawabannya, untuk buka jawabannya dari soal yang udah disampaikan tadi. Di, apa di pertanyaan pemicu. Silahkan, Mbak stop share ya. Baik, Mbak. Izin share screen. Yang pertama, on March 1, 2020, Westmoreland Company acquired real estate on which it planned to construct a small office building. The company paid $75,000 in cash. An old warehouse on the property was raised at a cost of $8,600. The salvage materials were sold for $1,700. Additional expenditures before construction began included $1,100 attorney's fees, real estate broker's fee, $7,800 architect's fee, and $14,000 to put in driveways and a parking lot. Oke, jadi yang pertama, A, determine the amount to be reported as the cost of the land. Ya, jadi di layar sebelah kanan, sini udah ada jawabannya. Untuk menentukan jumlah yang akan dilaporkan sebagai harga perolehan tanah, kita perlu menambahkan harga beli tanah dengan biaya-biaya yang terkait langsung dengan penyiapan tanah untuk penggunaan yang dimaksudkan. Ya, di sini pertama ada cash price of property ya, di mana di sini ada $75.000. Sini. Dan yang kedua adalah net removal cost of warehouse ya, senilai $6.900. Hasil pengurangan dari $8.600 dengan $1.700 ya. Di sini ada. Dan ada selanjutnya attorney's fee senilai $1.100. Selanjutnya ada real estate brokers commission sebesar $5.000. Dan sehingga cost of land total sebesar $88.000. Selanjutnya B. For each cost not used in part A, indicate the account to be debited. Ya, yang di B ini ada architect's fee ya. Debit building since it's an expense directly related to the construction $7.800, dan cost to put in driveways and parking lot debit land improvements sebesar $14.000. Oke, selanjutnya nomor 2. Oh ya, nomor 2-nya nanti dulu saya. Kita berhenti dulu di situ tadi ya. Oke. Ya, stop. Makasih Renara. Ya, baik. Ya, boleh di-close sayang? Oh iya, baik. Sudah terlihat Excel-nya? Sudah, Mbak. Nah, venue yang menambah masa manfaat dan yang tidak menambah masa manfaat. Contohnya gini, tanggal 1 Januari tahun 2022 kita beli mesin yang masa manfaatnya 5 tahun. Ya, nilainya adalah 100 juta. Jadi kalau kita beli tanggal 1 Januari ya, ini berarti mesin pada kas 100 juta. Lalu di 31 Desember kita membuat jurnal untuk mengalokasikan biaya 100 juta ini ke dalam 5 tahun. Berarti 20 juta, 20 juta, 20 juta. Nah, ini kalau kita lihat penyusutannya tuh kayak gini. Jadi dengan adanya biaya perolehan 100 juta dengan metode straight line tiap tahun itu kan akan sama ya. Jadi nanti carrying value-nya itu adalah tiap akhir tahun ini akan berkurang 100 kurang 80,
dikurangi 20 jadi 60, kurang 20 jadi 40, 40 kurang 20 jadi 20, 20 dan akan habis. Gitu, ya. Nah, kemudian di tanggal 1 Januari 2024 ya, di sini mesinnya tuh dibenerin ya di sini. Berarti kalau 2024 ini kan berarti di sini ya, di awal tahun ya, di sini adalah sebesar 15 ya. Jadi nanti di sini dengan adanya dia dibenerin akan seperti ini. Di sini ada 15. Sini ya. Sehingga nanti biaya penyusutannya itu adalah 20 juta yang tiap tahun ditambah dengan yang 15 yang kita keluarkan di awal tahun ketiga. Jadi kalau awal tahun ketiga kan berarti sisanya 3 tahun kan. Berarti tiap tahun itu disusutinnya adalah 15 juta dibagi sisa umur masa manfaat yaitu sebesar 3 tahun. Jadi 15 juta dibagi 5. Jadi di sini jadinya adalah 25, 25 dan 25. Jadi sini apa namanya akumulasi depresi sisa bukunya itu adalah 115 ya dikurangi dengan sebentar. Keperluan sedikit. Jadi kita balik lagi ya ke sini. Jadi kalau misalnya dia 15, berarti kan ini 115 dikurangi dengan ini kan. Jadi di sini akhir tahun ketiga dengan adanya perbaikan tersebut dia akan seperti ini. 115 dikurangi dengan ini ya. Dikurangi ini, kurangi ini, kurangi ini. Kan? Jadi 50 ini dikurangi 25, jadi ini kurangin ini dikurangi ini. Gitu. Ya. Nah, ini kalau dia misalnya tidak menambah masa manfaat. Jadi penyusutannya itu adalah yang asetnya sendiri, satu, yang kedua dari biaya perbaikannya. Tapi biaya perbaikannya itu disusutinnya itu dari selama sisa masa manfaat. Terus nanti kita jumlahin. Gitu. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Guys? Nggak ada? Kita Jelas, Mbak. Oke. Kita lanjut ya. Nah, gimana kalau misalnya dia itu kita ada menambah masa manfaat. Di sini ininya sama. Nah, kalau dia menambah masa manfaat, ini kita masukinnya nggak ke mesin, tapi kita masukinnya ke akumulasi depresiasi. Sehingga nanti kita harus menghitung ulang, di mana pada saat kita melakukan perbaikan, di sini adalah akhir tahun kedua atau awal tahun ketiga. Jadi di sini 100 juta cost-nya, karena dia udah kepake 22 tahun, berarti kan per tahun 20 juta jadi 40 juta kan. Nah, pada saat kita memperbaiki mesin tersebut, kan kita mendebet perkiraan akumulasi depresiasi. Si akumulasi depresiasi ini kan saldo normalnya kredit. Jadi kalau lo udah pakai 2 tahun, berarti di kredit itu ada 40 juta. Karena dia itu pada saat diperbaiki, kita mencatat di sisi debit, maka nanti akumulasi depresiasinya jadi 40 juta kurang 15 juta berarti cuma 25 juta. Sehingga sehingga carrying value-nya itu adalah 100 juta dikurangi dengan 25 juta si akumulasi depresiasi, jadi hanya 75 juta. Jadi ibaratnya kalau Mbak Titin ngasih contoh tuh gini,
Kalau lo menambah masa manfaat, berarti kan kalau akumulasi depresiasi itu kan kayak melambangkan ketuaannya lo kan gitu. Jadi si mesin ini tuh udah berapa lama sih dipakai gitu. Kalau misalnya dia itu ternyata menambah masa manfaat, berarti kita kayak awet muda gitu. Jadi ketuaan kita tuh dikurangin si biaya perbaikannya itu yaitu sebesar 15 juta. Jadi kalau tadinya nih umur lu 40 nih gitu kan. Akumulasi depresiasinya 40. Karena dia menambah masa manfaat, jadi umurnya bertambah gitu. Jadi enggak 40, jadi cuma 25. Umurnya jadi berkurang, jadi cuma 25, enggak 40 tapi 25 karena tadi ada biaya perbaikan. Sehingga kalau Mbak Titin masukin ke dalam angkanya setelah perbaikan ya kayak ini tadi. Kalau ini kan dia nilai bukunya tuh jadi kayak gini kan. Enggak nilai bukunya itu di sini bertambah, tetapi akumulasi depresiasinya itu jadi berkurang. Sehingga di sini apa namanya contohnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat si masa manfaatnya itu kan tadi sisinya 3 tahun, tapi dengan adanya perbaikan di sini nggak dibagi 3, jadi 75 nggak dibagi 3, tapi dibaginya menjadi 4 karena ada penambahan dari masa manfaat. Jadi beban penyusutannya jadi berkurang karena lebih panjang, jadi sampai dengan tahun ke-6 gitu. Jelas nggak saya? Seperti ini. Jelas atau ada pertanyaan? Mbak, saya mau tanya, Mbak. Oke, siapa nih Misal yang nanya? Lingga? Lingga, itu kan sebelum diperbaiki itu kan nilai barangnya sisa 60 juta. Terus diperbaiki seharga 15 juta. Misal kita ngitungnya nggak usah dari 115 tapi langsung 60 ditambah 15 aja itu nggak masalah kan? Nggak masalah. Nggak masalah. Kan lu dapat 60 itu kan dari cost dikurangi akumulasi depresiasi, ya nggak? Sama aja. Oke, makasih Mbak. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Kita lanjut ya. Mbak, maaf mau tanya. Oke. Kalau yang di sini kan berarti masa manfaat untuk 1 tahunnya itu kan berarti 20 juta ya, Mbak? Penyusutan. Oh ya, penyusutan 20 juta. Heeh. Nah, untuk di sini karena ada perbaikan dengan biaya 15 juta, sini jadinya sisa manfaatnya kan tadi udah 3 tahun, tapi karena ada perbaikan jadi nambah 1 tahun lagi kan, Mbak? Iya, betul. Itu maksudnya kenapa bisa diasumsikan sebanyak 1 tahun, sedangkan kalau depresiasinya itu 1 tahunnya itu 20, sedangkan yang ini perbaikannya itu cuma 15, Mbak. Nah, itu kalau kayak gitu lu nggak usah pusing. Jadi tergantung di soalnya. Jadi kayak dari soalnya itu memang mensyaratkan. Jadi gini, kalau kita ini kan mata kuliah dasar nih. Jadi kalau dia ngasih tahu 1 tahun ya kita nurut aja. Tapi nanti kalau kalian udah kerja nih, terus pengen jadi ada namanya penilai, evaluate. Evaluating itu orang yang menilai nih suatu aset ini kira-kira bergunanya apa. Nah, itu ilmunya di situ tuh. Udah advance, kamu nanyanya terlalu advance, Putra. Putra paling nggak nih? Putra ya? Iya, Mbak. Nah, nanyanya terlalu advance, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau di sekarang itu dikasih tahu masa manfaatnya bertambah 1 hari, kita pakai aja yang itu. Kalau masanya nanti kita nggak mengukur saya ngerti ya maksud kamu kan dia perbaikannya segini harusnya proporsional atau gimana ada mungkin ada ininya ya, ada dasarnya gitu ya. Tapi nggak seperti itu. Jadi kita ini aja kita ikutin aja. Nah, di dalam tadi kalau kalian ngelihat di apa namanya di kompetensi yang ingin dicapai itu kan salah satunya ada gini, ada revise depreciation. Jadi depresiasi itu bisa dibenerin. Depresiasi itu kan sebenarnya sifatnya adalah dia ini ya sifatnya itu adalah estimasi. Nah, perusahaan mengestimasi masa manfaatnya itu 4 tahun. Nah, tetapi ya ini seperti kondisi ini diperbaiki dia tidak menambah masa manfaat, dia menambah masa manfaat itu disebut namanya estimasi. Nah, si perhitungan penyusutan berikutnya itu disebut dengan revise. Kita benerin nih angkanya dengan adanya perbaikan, beban penyusutannya jadi berubah. Atau bisa juga seperti ini. Setiap kalau kalian nanti belajar di akuntansi mata kuliah akuntansi keuangan di semester depan itu nanti kalian akan belajar yang namanya kita melihat apakah suatu aset itu
dia bener nggak masa manfaatnya itu 4 tahun. Jangan-jangan setelah kita pakai selama 2 tahun, oh kita tahu, oh dia masa manfaatnya nggak 2 tahun, nggak 5 tahun, ternyata ternyata 6 tahun. Nah, kalau yang sebelumnya udah kita depresiasi 5 tahun, ya nggak apa-apa, boleh aja setelah itu, dia kayak ini kan penyusutannya berarti per tahun 20 juta kan. Berarti 60 juta itu kita, kita baginya 4. Kalau tadinya kan dibagi 3 tuh, sisanya jadi 20, 20, 20. Ternyata kita ngelihat, ternyata itu tuh enggak 4 tahun tuh, bisa 5 tahun kok ini. Nah, itu boleh. Itu disebut namanya kita melakukan revisi terhadap beban penyusutan. Jadi kalau sebelumnya 20 20, nanti setelahnya 15 15 15. Jadi kita yang udah terjadi udah kita lupain aja, nggak usah kita kotak-katik. Itu disebut namanya merevisi perubahan gitu. Jelas ya? Jelas, terima kasih Mbak. Oke, semuanya itu nanti ada. Malah nanti kalau di dalam di dalam akuntansi keuangan tuh nanti ada lagi nilai bukunya tuh enggak kan kalau kayak gini misalnya di akhir tahun kedua nilai bukunya menurut kita 60 juta. 60 juta dapat dari mana? Dari 100 juta dikurangi akumulasi depresiasi. Ternyata nilai pasarnya enggak 60 juta, nilai pasarnya tuh 55. Nah, itu disebut namanya mengalami penurunan nilai atau impairment. Tapi sekarang belum kita pelajari. Kita sekarang belajar ilmu dasarnya dulu. Nanti advance-nya kita pelajari di semester depan. Gitu ya. Jadi sekarang sampai di sini dulu bahwa kita mengetahui bahwa beban depresiasi itu bisa loh direvisi. Jadi nggak harus sama setiap tahun gitu. Jelas ya? Jelas Mbak, terima kasih Mbak. Oke. Kita lanjut. Kita stop share dulu. Potongannya udah. Nah, ini cara kita menentukan apakah dia capital atau revenue. Nah, kita masuk kepada alokasi biaya ya, atau depresiasi. Nah, di sini dikatakan over time, most fixed asset ya, seperti equipment, building, dan land sejalan dengan adanya waktu dan land improvement, itu dia akan kehilangan ability-nya dia untuk memberikan services. Artinya kalau mesin baru sama mesin lama itu beda loh. Nggak mungkin dia selalu misalnya memberikan performa yang sama ya. Terus kemudian dikatakan periodic recording the periodic recording of the cost of fixed asset as an expense is called depreciation. Jadi secara berkala kita akan mengalokasikan biaya perolehan daripada aset itu menjadi yang disebut namanya depresiasi atau depresiasi expense. Apa yang disebut dengan depresiasi? Depresiasi itu sendiri adalah proses kita mengalokasikan cost itu menjadi beban selama masa manfaatnya dengan cara yang rasional dan sistematis. Jadi artinya kita menggunakan cara yang sama. Jadi kalau kita lihat nih truk ini masa manfaatnya nih 6 tahun nih. Nah, ini kita bagi. Kita alokasikan menjadi 6 tahun. Gitu ya. Kan tadi matching prinsip revenue dan matching cost. Kita mendapatkan penghasilan senilai I. Nah, di dalam I itu kita keluarin biaya-biaya. Nah, cost-nya itu adalah sebagian atau alokasi. Kan nggak lucu dong. Misalnya gini, lo beli mobil 200 juta untuk 6 tahun, tapi lo langsung bebankan di tahun pertama. Padahal sebenarnya itu dia manfaatnya adalah untuk 6 tahun. Jadi yang tadinya harusnya untung, revenue-nya gede, tapi jadi kecil. Karena apa? Karena langsung bebannya itu dibebankan semua. Padahal harusnya itu untuk 6 tahun. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia bilang di sini, cost allocation, jadi alokasi biaya itu enable company to properly match expenses with revenues in accordance with the expense recognition principle. Jadi kita matching cost against revenue. Jadi harus pas mana biaya yang harus dimasukin untuk mendapatkan atau memperoleh atau mengenerate revenue sebesar Y. Nah, lalu untuk depresiasi. Depresiasi sendiri itu dapat disebabkan oleh faktor fisik dan faktor fungsional. Yang disebut dengan physical factor itu adalah kalau misalnya kita pemakaian itu mengakibatkan adanya tentunya kayak keusangan ya, atau misalnya kayak dia rusak gitu ya. Nah, itu dia karena kita pemakaian ya. Nah, bisa juga karena fungsi. Nah,
Kalau kita lihat di sini karena fungsi itu karena termasuk di dalamnya adalah keusangan dan perubahan daripada perubahan keinginan daripada customer yang mengakibatkan asetnya itu tidak dapat memberikan services seperti yang diharapkan. Contohnya misalnya gini, dulu ya kita itu mendengarkan lagu itu kan lewat tadinya itu piringan hitam yang besar gitu ya kan. Kalau di film-film kan sering lihat. Habis itu kaset. Ada yang masih ngelihat nggak bentuknya kaset itu seperti apa untuk merekam lagu? Masih ngelihat? Atau ada yang belum pernah ngelihat? Kaset itu kayak apa fisiknya? Masih Mbak. Masih ya, masih ngelihat. Oke. Nah, setelah itu berubah lagi bergeser ke sini. Kaset itu menjadi CD yang kecil. Habis itu mungkin MP3 atau mungkin kalau yang dulu tuh di iPad itu ada yang kecil kayak itu namanya apa? iPod ya. Sekarang orang lebih ngambilnya malah udah langsung pakai di cloud gitu ya. Nah, sehingga kalau sekarang si kaset itu disebut mengalami keusangan. Orang udah nggak ada gunanya lagi untuk penyimpanan karena orang semua rata-rata itu sekarang menyimpan lagu ya di apa namanya di iCloud tadi gitu ya. Jadi si aset itu udah dianggap kalau dia bentuknya kaset ya udah kita bebanin aja semua udah nggak bisa kita depresiasi orang nggak kepake. Nah itu artinya tidak berguna secara fungsional. Kemudian ada dua misunderstanding terkait dengan depresiasi yang digunakan dalam akuntansi. Yaitu di sini dikatakan depresiasi itu tidak mengukur penurunan nilai pada nilai pasar daripada suatu aset. Seperti Mbak Titin selalu kasih contoh di PA1, misalnya gini, kita beli mobil Avanza senilai 200 juta ya untuk masa manfaat 4 tahun. Sehingga kalau kita bagi per tahun itu penyusutannya adalah 40 juta, nilai sisa buku pada akhir tahun pertama itu adalah 150 juta. Pertanyaannya, apakah iya satu mobil itu pada akhir tahun pertama nilainya turun seperempat? Kan nggak kayak gitu ya. Jadi bisa saja nilai daripada suatu aset itu nilai carrying value-nya itu bisa berbeda secara jauh dengan nilai pasar. Ya, karena apa? Karena kan menentukan penyusutan itu kebijakan akuntansi gitu. Nilai pasar kan kita nggak pernah tahu. Nilai pasar itu selalu tarik-menarik antara permintaan dengan supply gitu ya. Yang kedua, nilai depresiasi ini tidak mengakibatkan ada kas yang timbul untuk mengganti pemakaiannya ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini kalau kita membuat jurnal untuk penyusutan, itu kan adalah jurnalnya apa? Depreciation expense pada akumulasi depresiasi. Ini yang kemarin di dalam soal tuh masih banyak mahasiswa yang salah, padahal Mbak Titin udah sampai perasaan udah sampai mulutnya berbusa-busa deh ngomong. Kalau bikin jurnal adjustment, depresiasi expense pada akumulasi depresiasi, masih ada aja yang nulis pada aset. Ya, jadi setelah lulus mata kuliah ini nanti janji ya, nggak boleh ada yang nulisnya salah lagi. Nanti ditanya siapa dosen akuntansinya, Mbak Titin. Waduh, aku sampai malu. Ya, nanti seperti itu. Nah, si depresiasi expense ini masuknya ke dalam income statement. Sementara kalau akumulasi depresiasi ini, dia itu kan kontra account dari si aktiva itu sendiri. Jadi dia masuknya kepada financial position atau ke dalam neraca. Lalu kita juga harus memperhatikan periode akuntansi. Jadi kalau misalnya dia itu diperolehnya di pertengahan tahun, harus dihitung secara proporsional. Nah, ini ada beberapa faktor dalam kita menghitung. Jadi ada cost, ada useful life, dan ada salvage value. Ya, salvage value ini apa? Estimasi daripada sisa aset setelah dia itu digunakan pada masa manfaatnya. Oke, sekarang kita akan stop share. Tolong kelompok 6 perhatikan lagi perhitungannya. Lanjut nomor 2 ya, Mbak? Ya, lanjut nomor 2. Tadi ditayangkan lagi, saya. Ya, baik. Sebentar ya, Mbak. Oke. Jadi nomor 2. Sebentar ya, Mbak. Oke. Pertanyaan nomor 2. Some party has prepared the following list of statement about depreciation. Instruction: identify a statement as true or false
if false, indicate how to correct the statement. Number 1, depreciation is a process of asset valuation, not cost allocation. The answer is, hold on. False, because the correct answer is depreciation is a process of cost allocation, not a process of asset valuation. Number Oke, good. Ya, yang nomor 1 tadi udah diterangkan ya. Oke, lanjut nomor 2. Number 2, depreciation provide for the proper matching of expenses with revenue. Oke. The answer is true. Oke. Nah, Nomor 3, ada Mbak. The book value of plain assets should approximate its fair value. And then the answer is false, because the book value of a plain asset may be quite different from its fair value. Okay, Number good. 4, depreciation applies to 3 classes of plain asset: land, buildings, and equipment. And then the answer is false, because depreciation applies to 3 classes of plain asset: land, improvement, building, and equipment. Ya, jadi kalau tadi tanah itu nggak disusutin, yang boleh disusun itu adalah land improvement. Oke, lanjut. Okay, lanjut. Nomor 5, depreciation does not apply to a building because its usefulness and revenue producing ability generally remain intact over time. And the answer is false, because depreciation does not apply to land because its usefulness and revenue producing ability generally remain intact and over time. Number 6. Sebentar, nomor 5 itu berarti gini. Ya. Menurut dia ini bangunan itu nggak akan, walaupun dia dipakai, dia menurut statement ini adalah walaupun dia dipakai ya tetap aja nggak akan usang ya, tetapi tetap aja kalau bangunan itu kan kalau kita pakai ya mungkin ada kayunya yang lapuk atau gentengnya yang bocor, itu masuk kepada kepada sejalan dengan pemakaian yang tadi, sehingga walaupun dia itu mungkin masa manfaatnya dianggap jauh lebih lama dibanding dengan aset yang lain. Ya, silakan lanjut berikutnya. Okay, number 6, the revenue producing ability of depreciable asset will decline due to wear and tear and to obsolescence. The answer is true. Okay. Number 7, recognition, depreciation on an asset result in the accumulation of cash for replacement of the asset. The answer is false, because the correct answer, recognizing depreciation on an asset, does not result in an accumulation of cash for replacement of the asset. Okay. Number 8, the balance in accumulated depreciation represents the total cost that has been charged to expense. The answer is true. And number 9, depreciation, expense, and accumulated depreciation are reported on the income statement. The answer is false, because depreciation, expense is reported on the income statement. And the last one is number 10. For factor effect, the computation of depreciation is cost, useful life, salvage value, and residual value. Oke ya, jadi bukan 4 faktor, tapi ada 3 faktor dalam menghitung penyusutan. Jadi kayak walaupun dia banyak orang yang menganggap sama ya, jadi itu dianggap sama, jadi ada 3 aja. Kemudian yang tadi kalau beban penyusutan itu adanya di laba rugi, sementara kalau akumulasi itu di neraca ya. Kemudian tadi yang nomor 8 itu benar ya, akumulasi depresiasi itu dia
menggambarkan ya tadi seberapa lama pemakaian atau kayak Mbak Titin contohkan tadi seberapa tua sih tuh si alat itu dipakai. Oke, kemudian yang berikutnya adalah nomor 3. Di nomor 3 ini kita diminta untuk menghitung beban penyusutan dengan berbagai model. Jadi tadi ada 4 model. Yang pertama adalah straight line, yang kedua adalah units of activity, yang ketiga adalah double declining, yang terakhir itu adalah namanya sum of the years digit method atau adalah jumlah angka tahun. Ya, silakan nomor 3 dipresentasikan, tapi ini ya, sampai berarti cuma 3 aja ini ya. Silakan. Berarti yang sampai C doang ya, Mbak? Enggak sampai huruf D, ya nggak apa-apa. Kan ini metodenya ada 4. Kita di sini belajarnya baru 3. Ya, silakan. Retina company purchased a new machine on 1 October 2020 at cost 150,000. The company estimates that the machine will have a salvage value of 12,000. The machine is expected to be used for 10,000 working hours during its 5 years life. Compute the depreciation expense under the following methods for the years indicate. A. Straight line for 2020. B. Units of activity for 2020, assuming machine usage was 1,700 hours. C. Declining balance using double the straight line rate for 2020 and 2021. D. Prepare journal entry and partial balance sheets for each transaction in A, B, and C. Yang A, perhitungan biaya penyusutan tahun 2020 menggunakan metode straight line. Rumusnya annual depreciation expense sama dengan cost dikurang salvage dibagi useful life. Costnya 150 dikurang 12.000 dibagi 5 hasilnya 27.600. Untuk tahun 2020 karena pembelian dilakukan pada tanggal 1 Oktober maka hanya ada 3 bulan yang disusutkan. Jadi biaya penyusutannya 27.600 dikali 3 dibagi 12 hasilnya 6.900. Yang B, perhitungan biaya penyusutan tahun 2020 menggunakan metode units of activity jika diasumsikan penggunaan mesin 1.700 jam. Rumusnya annual depreciation expense sama dengan cost dikurang salvage value dikali unit of activity during the years dibagi total units of activity. Jadinya 150.000 dibagi 2 dikurang 12.000 dikali 10.000 dibagi 1.700. Hasilnya 23.460. Yang C, perhitungan biaya penyusutan tahun 2020 dan 2021 menggunakan metode declining balance dengan double the straight line rate. Rumusnya annual rate of depreciation itu kan 100% dibagi 5 tahun sama dengan 20% per tahunnya. Jadi karena declining balance, jadinya 20% dikali 2 sama dengan 40%. Jadinya rumusnya annual depreciation expense sama dengan book value at beginning of years dikali declining balance rate. Jadinya di tahun 2020 itu 150 dikali 40% sama dengan 60.000. Di tahun 2021 90.000 dikali 40% hasilnya 36.000. Di tahun 2021 itu jadinya 90.000 karena di tahun 2020 itu 150 ke tahun 2021 itu penyusutannya 60.000 jadi hasilnya di tahun 2021 itu mesinnya 90.000. Oke, ya. Yang E-nya
yang D-nya. Di yang A-nya entry jurnalnya itu untuk yang mesin itu 6.900, di debit accumulation depreciation mesinnya di kredit sama 6.900. Untuk balance sheet partisialnya itu mesinnya 150.000 dikurang akumulasi depreciation-nya 6.900 jadi 143.100. Oke. Yang B-nya entry jurnalnya depreciation expense mesinnya 23.460 di debit, terus accumulation depreciation-nya di kredit 23.460. Jadi balance sheet partisialnya mesinnya itu 150.000 dikurang 23.460 hasilnya 126.540. Yang C-nya entry jurnalnya itu depreciation expense-nya itu 60.000 di debit, accumulation depreciation-nya 60.000 di kredit. Balance sheet partisialnya 150.000 dikurang 60.000 hasilnya 90.000. Itu di 2020. Kalau 2021-nya entry jurnalnya 36.000 di debit, accumulation depreciation-nya di kredit juga 36.000. Terus balance sheet partisialnya 90.000 dikurang 36.000 hasilnya 54.000. Oke, ya. Siap, ya. Oke. Terima kasih untuk kelompok 6. Boleh ditutup presentasinya? Ya, oke. Ya. Digit method dan double declining itu disebut juga dengan namanya accelerated method. Kenapa accelerated method? Karena dia itu di tahun pertama itu biasanya penyusutannya besar, makanya disebut dengan penyusutan dipercepat. Baru nanti semakin ke belakang itu penyusutannya semakin kecil. Nah, sekarang Mbak Titin akan ngasih gambaran untuk perhitungannya. Jadi yang pertama adalah metodenya itu adalah straight line. Misalnya contohnya kita pakai tadi ya, cost-nya 150.000, lalu salvage value-nya 12.000, lalu depreciable cost-nya ini adalah selisih antara cost dikurangi salvage value. Jadi untuk ke semua metode ini perhitungan depreciable cost itu adalah cost dikurangi salvage value kecuali untuk metode double declining. Jadi kalau double declining itu dia nggak dikurangi dengan salvage value. Jadi langsung cost aja ya. Nah, kemudian depreciable cost ini kita bagi dengan masa manfaat kalau dia itu pakai metodenya adalah straight line ya, dibagi 5 ya. Di sini tanggal perolehannya itu adalah 1 Oktober. Jadi di sini kita lihat karena dia itu tadi ya, jadi kita harus lihat konsep daripada periode akuntansi. Periode akuntansi itu adalah 1 tahun 12 bulan. Jadi kalau dia itu kita perolehnya itu adalah di tengah-tengah, berarti pada tahun pertama beban penyusutannya itu tadi ya udah benar kelompok 6, itu kita hitung secara proporsional yaitu 3 bulan. 3/12 dikali dengan 27.600. Sehingga beban penyusutan yang tadi rumusnya adalah depreciation expense pada accumulated depreciation itu adalah tahun pertama 69, tahun 2021 disusutkan penuh, tahun 2022 itu sama, dan tahun 2025 itu selisihnya yang 9 bulan. Di sini 3 bulan, ini 9 bulan, jadi totalnya itu adalah 5 tahun. Nah, penampakannya di neraca seperti apa? Seperti ini, jadi 31 Desember 2020, jadi ada mesin, dikurangi akumulasi depresiasi itu adalah carrying value. Ya. Ini mesin, ini angkanya sama semua, yang berubah itu adalah akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi itu adalah saldo akumulasi depresiasi pada tahun sebelumnya kita tambahkan dengan penyusutan pada tahun tersebut. Tahun kita membuat laporan keuangan. Jadi kalau sebelumnya itu 69 ditambah 27.600 berarti total akumulasi depresiasi pada tahun tersebut adalah 34,5. Terus kemudian tahun berikutnya 34,5 ditambah dengan 27.600 dan seterusnya. Sehingga nanti penampakannya seperti ini. Jadi kalau kalian lihat pada akhir tahun 2025 seperti dikatakan akan mempunyai salvage value sebesar 12.000, maka di sini penampakannya akan kelihatan itu salvage value-nya adalah 12.000. Jelas sampai di sini?
Ada pertanyaan, guys? Jelas, Mbak. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang untuk metode double declining. Nah, double declining ini ngitungnya agak panjang sedikit ya. Seperti Mbak Titin tadi bilang, depreciable cost-nya itu tidak dikurangi dengan salvage value. Jadi tetap 150.000. Jadi kalau mau ngitung penyusutan dengan metode double declining, kita harus bikin tabel-tabel seperti ini. Yang pertama kita ada tabel pertama itu judulnya adalah cost. Lalu tabel kedua depresiasi expense, tabel ketiga akumulasi depresiasi, dan tabel keempat itu adalah carrying value. Seperti kita ketahui, tahun untuk perolehan, kan dia ngitungnya nih per tahun. Ada year 1, year 2, year 3, year 4, year 5. Nah, si penyusutannya itu kan dia itu adalah apa namanya, tergantung tahunnya ya. Jadi kalau dia misalnya diperolehnya itu tengah-tengah tahun, kamu harus hitung alokasi 2020-nya berapa, 2021-nya berapa. Kayak gini kan, year pertama itu adalah 1 Oktober 2020 sampai 30 September 2021. Jadi kalau ditanya berapa beban tahun 2020, berarti kamu harus cari 3 bulan ini berapa. Lalu 2021 itu berapa? Jadi 9 bulan yang ini penyusutan tahun pertama ditambah 3 bulan sisa penyusutan di tahun kedua dan seterusnya. Nah, sekarang kita hitung. Nah, dia bilang di sini kita menggunakan rate-nya itu adalah rate yang punya garis lurus, berarti 5 tahun. Jadi cara ngitung rate-nya itu adalah 100% dibagi 5 tahun, berarti per tahun rate-nya 20%. Karena dia double declining, kita kali 2, berarti 40%. Nah, cara ngitungnya adalah seperti ini. Tahun pertama beban penyusutannya ini kita hitung, yaitu dari cost, kita kalikan dengan tarif 40%, berarti dapat angka depresiasi expense 60%. Kemudian karena dia masih tahun pertama, itu akumulasi depresiasinya adalah sama dengan biaya depresiasi. Lalu carrying value-nya itu adalah 90.000. Carrying value dapat dari mana? Dari cost dikurangi dengan akumulasi depresiasi, yaitu sebesar 90.000. Nah, 90.000 ini menjadi dasar untuk menghitung penyusutannya. Ini mungkin dibilangnya jangan cost ya, ini carrying value awal aja gitu, biar nggak bingung ya. Ini adalah carrying value. Nah, ini 90 ini jadi dasar untuk menghitung penyusutan pada tahun tersebut. Kita kalikan 40%, ini dapat angka 36.000. Lalu akumulasi depresiasinya itu adalah pada tahun tersebut akumulasi depresiasi awal ditambah dengan beban penyusutan. Jadi 60 ditambah 36, 96. Carrying value akhir itu adalah carrying value awal dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Dapat carrying value akhir. Gitu. Ya. 90 dikurangi dengan beban penyusutan pada tahun tersebut. Sama aja dapat segini. Dan seterusnya sehingga dapat tahun kelima. Ya. Nah, kalau kita hitung di tahun kelima, ini masih ada sisa sebesar 11.664. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada? Mbak, maaf saya mau nanya. Ya. Kenapa Deswinta? Untuk carrying value-nya itu sama sebutannya dengan nilai buku. Deswinta, suaramu hilang sayang. Maaf Mbak, terputus koneksinya. Jadi carrying value itu sama aja kayak book value ya Mbak? Ya, sama aja. Oke, makasih ya Mbak. Ya, oke. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan. Nah, karena di tahun kelima ini harusnya kan dia carrying value akhirnya 0 kan, karena dia tadi kan nggak ada dikurangi dengan nilai sisa kan. Oleh karena itu beban penyusutan yang harusnya 7.776 ini kita tambahin aja sama ini. Jadi kita habisin sama 11.000. Jadi di tahun kelima itu dia nggak yang ini, tapi kita pakainya yang ini. Ya, jadi kalau ini benar semua. Ini Mbak merahin ya. Sama yang ini. Jadi yang 7.000 ini nggak kepake, karena kalau dia 7.000 ada sisa 11.000.
Sementara kita pengen ini jadi 0. Jadi ini kita tambahin. Jadi penyusutan tahun kelima ini paling gede. Segini. Gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya asumsinya kita ini perolehannya itu nggak tanggal 1 Oktober, tapi di tanggal 1 Januari ya. Sehingga tiap tahun penyusutannya sama kan. Sehingga di sini beban penyusutannya tahun pertama 60.000, tahun kedua 36.000, tahun ketiga 21.600, tahun keempat 12.960 dan tahun kelima 1940. Jadi kalau kita masukin ke dalam ke dalam neraca penampakannya, mesinnya cost-nya sama, lalu ada akumulasi depresiasi, kita masukin ke sini, kita pindahin ini, sehingga di tahun kelima angkanya akan menjadi 0. Sampai sini jelas? Jelas? Jelas, Mbak. Jelas ya. Kalau jelas, Mbak Titin akan kasih PR. PR-nya adalah kalian akan membuat di sini asumsinya perolehannya enggak 1 Januari, tapi 1 Oktober. Bikin contoh sama kayak tadi di atas. 1 Oktober. Ya. Bikin kayak gini. Jadi ada sama kayak gini nih 1 Oktober. Jadi ada beban penyusutan tahun 2020 berapa, 2021 berapa, 2002 berapa, 2023 sama 2024. Asumsi perolehannya tanggal ini. Kalau ini kan tadi asumsinya perolehannya tanggal 1 Januari kan. Ini 1 Oktober, bikin kayak gini formatnya. Jadi kayak gini. Yang ininya aku nolin. Kalian bikin ya. Kemudian tugas yang kedua, ini kan kalau metodenya double declining. Berikutnya kamu cari di referensi manapun ya. Ini nomor 3 itu ininya nggak double declining, tapi pakai metode jumlah angka tahun atau sum of the years digit method. PR-nya ini ya. Kerjakan, kita ketemu insya Allah hari Jumat ya. Kita bertemu Kopi Darat ya, Kopi Darat pada pukul kan kelas pertama itu kelar kan jam 7:30 tuh mulainya. Jadi mulainya akan lebih awal. Nanti Mbak Titin kasih masih kalau nggak sih kelihatan ya jamnya sampai jam. Dimulainya jam berapa? Nanti Mbak Titin umumin lagi minggu depan. Jadi mulainya tuh nggak jam 10, lebih cepat ya. Seperti itu. Paginya ada kelas nggak? Kelas ini? Nggak ada, Mbak. Oh, nggak ada. Alhamdulillah, berarti bisa lebih cepat ya. Oke, ini nanti akan saya upload di Emas untuk kelas ini. Jadi nanti tinggal kalian download aja. Nanti kalian tinggal tambahin ini dengan metode yang angka-angka yang Mbak sebut ya. Oke, ada sebelum kita tutup kelasnya, ada pertanyaan? Mbak, saya izin bertanya. Oh, siapa? Renara. Ya, ini tugasnya dikerjain langsung di Excel-nya atau di kertas ya, Mbak? Di Excel aja. Jadi kalau ini tugasnya nggak dikumpulin, cuma saya pengen kalian mandiri, cari sendiri, ya. Kecuali nanti kalau yang saya tanya ya jawab, ya. Jadi nggak dikumpulin. Jadi kerjain di sini aja. Oke? Oke, baik Mbak, terima kasih. Oke, jadi tiap mahasiswa membuat ya. Jadi yang Mbak Titin tunjuk besok jawab. Terus kemudian untuk yang presentasi hari ini kelompok 6, itu nanti jawabannya dikumpulkan minggu depan karena masih ada yang kita bahas materinya setelah kelas ya. Jadi tidak ada mundur-mundur lagi, langsung setelah kelas jawabannya langsung dikumpulkan. Demikian juga nanti untuk kelompok setelahnya yang presentasi, setelah presentasi langsung hari itu juga dikumpulkan ya. Jadi udah di print ya sayang? Oke, baik Mbak. Oke. Ada pertanyaan lagi? Mbak, saya mau nanya, buat tugas yang ini tuh yang membuat asumsi perolehan tanggal 1, itu angka-angkanya nanti diberikan soal lagi atau dari yang sebelumnya ya, Mbak? Dari angka ini aja. Jadi kayak metode ini angkanya pakai angka yang ini, ya. Ini kan udah Mbak Titin hitungin nih.
Ini sebenarnya udah Mbak Titin hitungin, jadi tinggal kamu masukin aja kalau dia perolehan tanggal 10 kan gimana cara nyarinya. Kalau sum of the years method juga angkanya pakai angka yang ada di angka di sini aja. Angka yang kita pakai ini sama aja. Oh, jadi tinggal ngelanjutin aja ya, Mbak? Ngelanjutin aja. Ya, makasih ya, Mbak. Oke, Astuti. Ada lagi yang lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, kelasnya kita tutup karena teman-teman mau sholat Jumat. Alhamdulillah kita